Setelah hari pertama masuk ke klub voli dan latih tanding, malamnya anak kelas 1 diajak makan di restoran Chinese. Lucunya pas Minaguchi berbicara ke anak kelas 1 yang penting, semuanya malah langsung makan. Tentu Mina kesal, apalagi lucunya si Nagao bisik-bisik. Itu anak tahun pertama nggak tahu diri ya, malah makan duluan. Padahal dia sendiri makan duluan juga. Nah, tiba-tiba si Gaku narik tangan rekannya dan bilang itu punyaku. Ternyata yang ngambil makanan Gaku manajer klub voli Umino bernama Komori Yota kelas 3 sebagai manajer tim. Dan lucunya Komori bawa kaset yang Nagao inginkan dan gambarannya lucu, beneran kayak transaksi hebat. Soalnya Hori dan Mina pikir itu kaset video dewasa, padahal ternyata itu cuma rekaman tim SMA JC. Namun Gaku bingung kok Komori bisa dapat rekaman latihan harian seperti itu. Dan ternyata Komori sendiri minta izin dan lalu langsung diizinin. Mereka pikir walau kita nonton dan nyusun strategi nggak bakal bisa ngalahin mereka. Nah, si Sujumi tiba-tiba nanya, apa Komori-san main volley juga? Namun yang mengejutkan, ternyata dia jawab, enggak sama sekali, malah aku payah soal olahraga. Dan alasan dia jadi manajer ternyata diajak langsung Pak Kyogoku. Karena faktanya Hori bilang si Komori saking nganggurnya dia bikin skor si tim baseball terus ngeluarin statistik. Dan di saat itu Pak Kyogoku datang langsung ke Komori dan berkata, dalam urusan menang kalah, kalau lemah soal angka nggak akan bisa menang. Kenapa tidak kau datang ke tempat yang bisa mengubah kemampuanmu itu jadi bakat? Dan itulah Komori gabung sebagai manajer. Aku memang gak bisa turun ke lapangan, tapi sebagai pemain bernama manajer, aku akan bertarung bersama kalian. Gaku sendiri dia pikir informasi dalam olahraga itu emang mutlak. Punya orang yang paham soal itu benar-benar menenangkan. Lalu Komori baru ingat ada tugas dari Pak Kyogoku di mana dia mengeluarkan lembar target. Tahun lalu kita kan masuk 4 besar turnamen prefektur. Lalu anak kelas 1 besok ada sesi konsultasi individu sama guru. Lalu Hori pun bilang kita yang tim baru dengan penuh harapan gimana kalau kita tulis lolos ke nasional. Artinya mereka harus ngalahin tim JC tapi Kazehaya juga tim yang kuat. Nah, tiba-tiba si Momota angkat tangan dan pengen bilang, soal target itu boleh aku mengatakan sesuatu. Namun kita belum tahu apa perkataan dari Momota karena kita langsung ke hari berikutnya. Yang dimana terlihat Gaku sedang melakukan servis. Lalu saat Gaku melakukan smash, ada Momota yang memblok dengan cuma satu tangan. Di sisi lain lucunya Kapten malah nyantai ngomongin anak kelas 1 yang penuh energi lanjut latihan meski lagi istirahat. Namun tiba-tiba si Momota malah berkata lemah. Tentu sebagai sahabat dekat Sujumi omelin Momota, tapi Momota berkata, aku nggak salah kan smash dia yang bahkan bisa keblok pakai satu tangan. Gaku sendiri terlihat sangat marah dan bilang, lu juga tadi salah receive bola dan mereka malah saling ribut. Namun entah kenapa tiba-tiba si Minaguchi merinding. Senpai yang lain juga kayak ketakutan dan nyuruh semua berkumpul dan ternyata pelatih mereka akhirnya datang. Para senpai yang memberi salam anak kelas 1 malah masih ribut antara Gaku dan Momota. Lalu tiba-tiba sang pelatih menatap tajam dekat Gaku. Gaku sampai merinding karena terus ditatap. Nggak hanya Gaku, semua anak kelas 1 kayak kena ospek tanpa kata-kata, membuat semua anak kelas 1 keringetan. Dan akhirnya kita bertemu dengan pelatih tim voli Umino. Dia bernama Kyogoku. Pak Kyogoku dengan tatapan dingin dan tajam berkata, ini pertemuan pertama kita, jadi pastikan kita saling menyapa dengan benar, paham kan maksudku? Dan para anak kelas 1 pun langsung teriak dan nunduk.
Pak Kyogoku langsung nyuruh anak baru melakukan wawancara dan untuk kapten dia disuruh mimpin latihan receive service. Nah, untuk orang pertama yang dipanggil ternyata Suzumi, kedua Hatozaki, ketiga Momota, dan terakhir tentu saja Gaku yang sudah ditunggu oleh pelatih Kyogoku. Setelah masuk, Pak Kyogoku bilang kaget melihat anak dari si Shiake. Gaku malah kesal karena keinget si Suzumi juga. Lalu Pak Kyogoku bilang, ayahmu katanya diangkat jadi pelatih eksternal di SMA Hodaka ya. Tahun ini juga mereka pasti tembus papan atas turnamen nasional. Mereka SMA Hodaka itu kuat banget. Pemain-pemain hebat dikumpulkan dari berbagai daerah. Lalu Gaku pun berkata ke Pak Kyogoku, dia cuma tertarik pada bakat bawaan sejak lahir. Meski tidak punya bakat, potensi itu terkubur di mana-mana. Dengan potensi yang kutemukan sendiri, suatu hari nanti akan ku hajar dia. Setelah itu, ya Pak Kyogoku ingin mendengar target dari Gaku. Gaku menjawab, aku tidak akan kalah dari attacker siapapun. Aku ingin menjadi libero nomor 1 di dunia. Dan untuk itu, selama SMA aku ingin mengasah teknik sebagai libero. Aku ingin belajar dari mantan libero timnas Jepang. Yang dimana fakta yang keren karena pelatih Kyogaku itu ternyata mantan libero timnas Jepang. Namun Pak Kyogoku bilang itu emang benar, aku pernah dipanggil ke timnas tapi karena cedera aku langsung pensiun. Tetapi Gaku berkata, aku datang ke Umino untuk belajar posisi libero langsung dari sensei. Lalu Pak Kyogoku bangun dan berkata, ada blocker yang mempersempit arah jalur spike dan setter yang menyambung bola, dan karena ada attacker yang bisa menyelesaikan poin, libero bisa melakukan resip yang bagus. Aku tidak berniat menciptakan seorang bintang. Ambisimu itu sangat luar biasa. Aku berharap menjadi sesuatu demi tim. Pada akhirnya sesi wawancara sudah selesai. Lalu pelatih Kyogoku memberitahu semua, akhir pekan ini aku sudah menjadwalkan laga latihan termasuk sekolah kita. Total ada 3 sekolah. Namun Pak Kyogoku nggak ngasih tahu sekolah dari mana aja. Nah, hari pun berlalu di mana tim Umino pergi buat laga latih tanding. Namun Komori bertanya ke pelatih, apa-apa nggak ngasih tahu mereka lawan sekolah mana aja. Lalu pelatih bilang kalau tahu pasti mereka bakal ribut. Untuk bisa tampil maksimal di saat genting, kita harus terbiasa berlatih di bawah tekanan. Menghadapi situasi tak terduga juga bagian dari latihan. Nah, setelah lama berkendara, akhirnya mereka sampai juga di tempat tujuan. Akan tetapi, fakta yang gila karena 2 tim sekolah lainnya itu adalah JC dan Kazehaya, tim-tim yang diomongin kuat sama anak Umino sendiri. Tentu saja anak Umino langsung kesel ke Komori dan ketakutan karena faktanya di tim JC ada pemain inti timnas. Dia kapten JC bernama Asuma tim U19. Lalu tim Kazehaya yang memaksa sampai full time JC di turnamen prefektur, gak ada yang nyangka 2 sekolah papan atas prefektur bakal ikut. Tetapi badasnya Gaku dan Momo beda karena mereka terus menatap dengan tajam. Setelah itu terlihat Hori menyapa Asuma, tapi Asuma cuek banget dan ternyata Hori bilang dia nggak berubah sama sekali. Semuanya berkumpul dan disuruh pemanasan masing-masing dan tentu latihan gabungan antara SMA JC, Kazehaya, dan Umino akan segera dimulai. Yang dimana pemanasan tim JC cukup ekstrim karena mereka handstand buat fokus mental. Di sisi lain, si Gaku terus melihat pemain Kazehaya dan menganalisis bahkan sampai nggak peduliin pemanasan dengan timnya sendiri. Setelah pemanasan, terlihat kedua pemain penting ternyata bertemu di toilet yang dimana Kapten Kazehaya ngasih tahu Asuma, kita punya setter hebat tahun ini, lalu gimana dengan JC? Asuma lalu berkata, tim memang berubah tapi yang kita lakukan tetap sama. Kapten Kazehaya bilang, ini tahun terakhir kita, timku nggak akan kalah, Interhack juga kitalah yang bakal menang.
Kedua kapten dari JC dan Kejahaya yang ngobrol, ternyata ada si Gaku di situ dan berkata, target JC dan Kejahaya itu lolos nasional ya. Karena dengan badas, Gaku bersabda, syukurlah karena target tim kami adalah juara nasional. Kapten JC dan Kejahaya terdiam, namun Gaku diremehin karena buat Umino nasional mah masih terlalu cepat. Tapi ternyata di dalam pintu keluar si Nagao yang bilang gak ada orang setengah-setengah di Umino. Semuanya malah diam, lalu kayaknya si Asuma ini kenal betul sama Nagao dan Hori. Soalnya dia tahu kebiasaan Nagao kalau ke gedung olahraga pasti ke toilet. Nah, akhirnya di sini kita tahu apa yang Momota omongin pas makan malam di hari pertama soal target. Di mana dia bilang, aku punya target juara nasional. Para senpai cuma diam karena ya mereka sadar diri. Ushizuka pun bilang, memang sih pas Pakyo Goku datang Umino jadi kuat, tapi waktu kita masuk 4 besar tahun lalu, hampir semua membernya sudah lulus. Lagi pula, tim voli putra kita belum pernah sekalipun tampil di nasional. Di kejuaraan prefektur tahun lalu, kita benar-benar ngerasain betapa tingginya tembok menuju nasional. Menurutku, target yang sedikit lebih realistis bakal bikin motivasi lebih terjaga. Tetapi si Momota malah ngotot, tolong biarkan kami menjadi juara nasional. Walaupun hampir semua yang ada di sini lulus dari SMA nanti mungkin tetap bisa main volley dengan bebas. Tapi buatku, volley yang aku mainkan di SMA ini pasti jadi yang terakhir. Makanya aku nggak mau selain juara nasional. Bahkan Gaku juga bilang, aku akan mengangkat semua spike demi menang. Kalau orang yang ada di depan sana nggak punya tekad yang sama, aku nggak mau memungutnya. Padahal aku sendiri bahkan nggak bisa ngambil poin secara langsung. Tapi kalau yang bisa menyelesaikan serangan nggak punya niat buat bertarung, itu nggak ada artinya. Aku bakal ngejar dan ngangkat bola dengan tekad mati-matian. Semuanya terdiam, bahkan si Mina teriak kesal. Bola yang bikin kecewa kayak gitu sih, siapa yang mau mukul? Pada akhirnya kapten memutuskan menulis target tim ke pelatih Kyogoku adalah juara nasional. Dan kita akan lihat bagaimana permainan SMA Umino melawan dua tim terkuat. Pakai baju merah, rambutnya panjang, udah lagi cantik tak terbayang. Entah kenapa hati ini mabuk